Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi qad a'ta'na ni'matan wa hidayatan hatta nastati'a wa an najtami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma saniyan salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la talbisul haqqo bil batil wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun. Wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raqiin. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala aidan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Shadaqallahul aliyyul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi, Rabbuna, Rabbukum, bahkan Tuhan sekalian alam. Tidak ada yang patut dan layak selain yang harus kita sembah daripada Allah. Kepada Allah lah kita selalu hendaknya mengucapkan yang namanya kalimat syukur. Mudah-mudahan dengan cara begitu kembali kita mengarahkan seluruh nikmat yang kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala. Kita arahkan kembali kepada orang yang memberikan nikmat kepada kita. Bukankah karena Allah kita bisa duduk di sini, Bu? Pak, bukankah karena nikmat Allah kita bisa bertatap muka, bertemu pandang? Bukankah karena kudrat yang diberikan oleh Allah kepada kita, kita bisa duduk di dalam masjid ini, mendengarkan sebuah wasiat takwa, mengiringi gema takbir yang begitu indah masuk ke dalam kolbun kita, menandakan kita hidup, menandakan kita masih sehat, menandakan kita masih bahagia, bisa menikmati, menyemarakkan suasana hari nan fitri ini. Untuk itu kembali kita mensyukuri nikmat Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan yang terbaik untuk kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam li baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga fahmun kita ini, mulut kita ini selalu terlatih bagaimana mengucapkan syafaat, bagaimana kita selalu mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah. Jangan saja kita ingin diaku-akui menjadi umatnya Nabi,
tapi sementara kita tidak pernah berselawat kepada beliau. Bukankah karena beliau, bukankah berkat beliau, kita pun juga bisa ada di permukaan bumi ini. Untuk itu sebagai umat yang baik, sebagai orang yang selalu mencintai dan ingin dicintai, hendaknya sering menyebut-nyebut nama yang orang ia cintai, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama kita hormati Bapak pengurus masjid, seperangkat kepengurusan lainnya beserta jajarannya, para tuan guru, para alim ulama, cadik pandai, suluh bendang dalam nagari, pai tampek batanyo, pulang tampek baburito. Gitu juga kepada para nenek mama, para tokoh masyarakat yang ditinggikan sarantiang dan didahulukan salangkah. Dan tak terlupakan kepada para bundokan duang limpapeh rumah gadang. Seterusnya kepada hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah. Sama-sama kita rasakan. Sama-sama kita dapat merasakan hari ini begitu bahagia dan happy-nya kita selaku hamba Allah yang masih diberikan sisa-sisa kehidupan di kesempatan hari ini. Kita masih diberikan kesempatan untuk dapat menghirup udara segar di permukaan bumi hari ini, kaum muslimin. Kita masih diberi kesempatan untuk dapat duduk bertatap muka, bertemu pandang, mendengarkan khatib yang sedang khutbah. Kita masih bisa bertakbir bareng. Kita masih bisa nanti salam-salaman, senyum gembira, tanda kita sudah keluar, sudah ditinggalkan oleh Ramadan yang sebulan penuh melatih kita dari segala hal. Tapi di balik itu kaum muslimin rahimakumullah, ada yang tidak bisa dapat merasakan apa yang kita rasakan. Tidak seluruhnya umat Islam yang dapat merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Jadi mari melalui di atas mimbar ini kita pergunakanlah beberapa saat, beberapa waktu untuk betul-betul mutafakkun alaih. Betul-betul kita istimak di dalam masjid ini mendengarkan apa yang perlu kita sampaikan. Bersabar diri, tahan diri untuk menjadi hamba Allah yang lebih mendapatkan titel takwa. Siapa saja kira-kira sahabat kita? Bisa saja sanak saudara kita yang terbaring di bangsal sana. Bisa saja sudah jelas sanak saudara kita yang sudah dipisahkan oleh Allah antara roh dengan jasadnya. Bahkan ibu je bapak ado mak kita yang meninggal petang. Ado kakak kita yang meninggal malam takbir tadi. Ado dun sanak kita yang lain tak sempat mengikuti hari raya serupa kini. Jadi ibu je bapak hadirin yang dirahmati Allah lah disampaikan di awal-awal tadi. Mari salah satu adab kita berkhutbah, mari kita ikuti dengan seksama. Jangan sibuk lo awak di aktivitas awak. Jangan sibuk je awak dengan lain tu pilu awak ka mengenai duit nak mati le. Hadirin wal hadirat jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam firman-Nya surat Al-Baqarah surat yang kedua sebagai bahan rujukan dan pijakan bagi kita hari ini sebagai landasan usia takwa. Di dalam ayat 42 Allah berpesan, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan dipercampur adukan antara hak dengan yang batil. Kalau ndak ngerti jua bahasanya dibawakan ke bahasa gitu. Jangan suku jo babuwe awak nan elok semayang di kerajon jo maksiat jalan jo tendak budi. Istilah cara orang kini STMJ. Salat terus maksiat jalan. Inyo sembayang juga tapi mambit barang orang juga. Inyo sembayang juga tapi inyo membaca orang juga. Inyo sembayang juga tapi memutuskan silaturahmi. Allahu Akbar. Inilah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala jangan sekali-kali kita berbuat. Bukankah kaum muslimin rahimakumullah orang yang puasa, orang yang melakukan takbiratul ihram bersama makmum bersama imamnya di depan,
diangkatnya tangan, Allahu Akbar, seluruh badan, jiwa dan raganya ia serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, bahkan sampai matinya diserahkan kepada Allah. Kenapa dalam masalah kelumit kehidupan kita di atas dunia bisa menghilangkan, bisa merugikan, bisa menghapuskan seluruh amal ibadah yang sudah susah-susah kita tumpukan? Pak, Bu, hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, orang yang suka memutuskan silaturahmi, layan faujidal amal, ndak aduh arti kita ibadah. Orang yang suka bergunjing, ndak aduh artinya ibadah puasa. Orang yang suka mencilok, yang suka mengambil barang orang dijadikannya hak inyo, ndak ada arti kita ibadah. Apalagi ibadah salat. Bukankah Rasulullah dalam hal ini menyampaikan salat itu pencegah dari perbuatan keji dan munkar? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tapi kenapa dalam hal ini kedengarannya sepele, sering kita dengarkan, ketika kita masuk dalam dunia lapangan, baru di situ keimanan kita akan diujinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Firman Allah yang sudah kita bacakan tadi, kita perkuat dengan sabda baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Apa Rasulullah di satu sisi sampaikan kepada kita? Sittatul asya, ada 6 hal tuhbitul a'mal, yang akan mengikis nilai ibadah yang sudah susah-susah kita tumpukan. Betul kan Pak? Betul kan Ibu? Kita yakin rame kita ini di dalam masjid ini kena panggilan hati, kena panggilan iman, kena panggilan Islam, dan diberi kesempatan serta kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang dari rumah sampai ke masjid ini, datang dari berbagai penjuru, berbagai arah untuk memenuhi panggilan Allah. Datang dari bermacam tempat, ikut menyemarakkan gema takbir yang berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Semuanya itu Bapak kaum muslimin rahimakumullah butuh perjuangan. Lantas sebagai makhluk Allah, sebagai hamba Allah yang mengaku iman kepada Allah, iman kepada yaumil akhir, iman kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, yang sudah payah-payah menumpuk-numpuk amal, bekal untuk dunia kita, di akhirat kita nanti, hilang begitu saja. Asyana punya karajo dalam hal itu. Tentunya orang yang sudah memproklamirkan permusuhan secara nyata melalui Allah Subhanahu wa taala. Di mana nampaknya itu juga Bapak? Di mana kita ketahui? Firman Allah yang bilang, Allah Subhanahu wa taala yang katakan siapa musuh kita yang nyata. Ibu dan bapak kaum muslimin, kalau ada yang sedang tidak baikan, ibu dan bapak kalau ada yang sedang bertengkar, percayalah, selagi kita masih berstatuskan umat Islam, mengaku orang beriman, sesungguhnya musuhmu bukanlah saudara yang sedang bertengkar. Apa sedang bertengkar berhujan, Pak anggap yang kak lawan tadi itu musuh Pak, enggak. Tapi musuhmu adalah diri muslim. Musuh kita adalah setan laknatullah. Bapak kan suka mencari orang sedang berperang. Ibu-ibu kaum muslimin sadonya kan pernah mencari orang yang sedang gencatan senjata. Tentu ada 2 kubu. Ya enggak? Tentu ada 2 kelompok. Nak mungkin orang ko berperang cie kelompok 1000 je Bapak. Orang ko berperang 2 kelompok, nan cie kelompok di siko, nan cie kelompok di siko. Nan cie senjatanya canggih, nan cie senjata tidak canggih. Alah senjata tidak canggih, tampek pun tidak lo strategis. Apa mau kasih bahasa kita hari ini? Kita pun juga sedang berperang ibu dan bapak. Kita pun juga sedang berperang. Termasuk berperang dalam hari ini bagaimana caranya meningkatkan kesabaran kita dalam menjaga iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
kesabaran berupa as-sabru ala ta'ah, taat kita di dalam beribadah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Lantas apa yang dipesankan baginda Rasulullah melalui sabdanya kepada kita kaum muslimin? Ada 6 hal. Yang pertama, al-istighalu bi'ayubil khalqi. Kalau lapeh wa puasa gini ko Pak, lalapeh wa puasa kini Bu, tugas kita adalah kembali mempertahankan nilai-nilai ibadah. Al-istighalu bi'ayubil khalqi artinya jangan mencari aib saudara sendiri. Efek sudah tentu muncul. Apa akibat setelah ini akan muncul? Munculnya penyakit-penyakit hati yang tidak bisa dibendung. Jadi kalaulah sudah awak salam-salaman, lah sudah masuk bulan suci Ramadan, beko kana-kana bana idu kamati. Kana-kana bana muncuang kuah kana-kana lisan jago bana lidah wakujan sampai menyakiti perasaan orang. Apalagi suku mencari aib kurang undeh pajat leh di malam pe baju rancak lu para josida apal kanai gua. Hati-hati kita. Kalau ini tidak kita saring, dia akan memunculkan penyakit yang baru. Apa itu? Iri. Iri tidak juga kita sadari, dia akan memunculkan penyakit yang lainnya. Dengki. Dengki tidak yuk kita sadari, dia akan memunculkan sebuah fitnah. Fitnah ini yang lebih berat. Kecil Nabi, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah lebih kejam daripada membunuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua kaum muslimin. Yang kedua setelah az-zalimu lentai. Yang kedua dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan waqilatun haya. Orang yang sudah mulai hilang rasa malu, tidak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sudah jelas di tempat ibadah dia masih buka aurat, masih berbicara yang enggak, masih berbuat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak berupa norma-norma yang tidak sepatut di kerajaan, labas sebuah campuadu seantara ni mamak je kemanakan, bagalui bakapanjangan saya, ini sampel. Atau tidak ada lagi harganya seorang atasan oleh bawahan. Nek mamak tidak ada harago dek kemanakan. Mintuo nak ada harago dek minantunyo. Aku nampayah namun. Ini wakilatun. Yang ketiga kaum muslimin rahimakumullah, apa yang dipesankan oleh Rasulullah kepada kita? Hubbud dunya. Terlalu cinta kepada dunia. Hari-harinya habis untuk dunia. Apalagi dalam hal itu hubud dunia, terlalu cinta kepada dunia sampai berpecandu yang tak sariang. Hobi berkepanjangan. Contoh manciang. Kamu dari pagi sampai sore, kamu dari subuh, beko sampai malam di bandar segera Jawa Tengah. Aku tak boleh. Orang terlalu cinta kepada dunia. Kemudian apalagi waqilatul hayat sudah tadi ya. Di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang keempatnya adalah tulul amal. Orang yang panjang angan-angan. Panjang angan-angan tidak boleh ibu dan bapak. Kalau kita memiliki niat yang baik, ingin berinfak, ingin bersedekah, tetapi ketika itu kondisi kita tidak tepat, uangnya enggak ada, mungkin kita dimaklumi. Yang tidak dibolehkan di sini, kita hendaknya ketika kondisi sudah tepat, ada uang kita, ayo langsung laksanakan sebagaimana kita memiliki kesempatan yang tepat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Al-kadzab, berbohong. Ini jangan coba-coba kita lakukan. Kalau kita berbohong, sekali kita berbohong, selamanya sulit orang untuk mempercayai kita. Umpama satu kertas putih bunda, ada karate putih kita ambil, kita bagi tinta. Nanti lagi kita ambil karate, tidak kita coret-coret.
Sungguh pun yang kertas sudah kita kasih tinta, kita ingin membarasihannya balik, kita barasihan balik, tidak akan pernah sama seperti kertas yang betul-betul yang belum pernah kita nodai. Jadi kemanapun kita pergi, al-kadzib jangan pernah kita bawa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, bahwasanya orang yang suka berbohong itu adalah pangkal dari semua dosa. Ra'suz zunubi al-kazibah. Yang terakhir adalah az-zalimu la yantahi. Orang yang suka berbuat maksiat, tidak ada henti-hentinya. Ala habis Ramadan masih juga maksiat, dalam Ramadan juga bermaksiat, sebelum Ramadan terus bermaksiat. Inilah sama orang yang mempercampur adukan antara hak dengan yang batil. Kita contohkan ibu dan bapak, air. Apakah seluruhnya air ini cukup yang kita minum saja yang bernama zat cair? Tidak. Bahan bakar pun zat cair, ibu. Contoh yang selalu digunakan oleh motor, mungkin kendaraan roda 4, bensin, ya enggak? Itu zat cair juga. Tapi apabila bensin itulah jaleh kegunaannya untuk motor, jangan coba-coba aku minumku. Jangan coba-coba ibu-ibu minum pula. Mabuk ibu sudah itu. Baik itu juga lah jaleh air untuk awak. Kemudian batak lo kata yang onda ada karena pitih mungkin alasan dah ada. Aja dicoba-coba sudah tu masuk bengkel onda ada. Artinya apa kaum muslimin rahimakumullah? Sungguh pun kita campurkan dalam satu gelas. Diambil agak setengah bensin dimasukkan ke dalam galeh. Diambil lo agak setengah dimasukkan pula ke dalam galeh yang namanya air. Kita minumlah kalau nak mabuk sudah tu. Sudah tu ndak ya kalau dia tanya konda lah. Tambah parah sudah tu onda awak dia. Sarupa itulah kita kuba ibadah ibu dan bapak. Jangan sekali-kali mempercampur adukan antara perbuatan batil, perbuatan yang salah dengan perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Untuk itu bapak-bapak, ibu-ibu hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, mari dalam Ramadan tahun ini yang sudah pergi meninggalkan kita, tanamkan tekad yang bulat di hati awak. Tidak ada orang satupun yang bisa menjamin hidup sesudah itu. Awak yang hadir di dalam ibu dan bapak bermacam ragam umur yang duduk di dalam masjid gua. Ada nambah umur 30, ada nambah umur 40, ada nambah umur 50, bahkan ada yang jauh di bawah awak, ada yang jauh di atas. Bermacam ragam. Tapi dari sekian banyak itu ada satu prinsip yang perlu kita renungi. Apakah masih sama cara beribadah kita dengan anak-anak kita yang di bawah? Anak kita ada yang suka bermain-main. Ibu-ibu yang sudah umurnya 60, 70, sama yo cara berpuasa jo anak-anak awak le. Sama yo cara sembahyang jo anak-anak awak le. Mungkinnya sembahyang karena disuruh, karena dia takut, karena dia agenda. Tapi amak-amak kami, apa-apa kami, kakek kami, apakah masih karena agenda itu kita sholat? Lantas buat apa artinya kita ini? Kaum muslimin rahimakumullah, setiap kita pasti akan merasakan suatu kalimat kullu nafsin za'iqatul maut. Ketika itu sudah sampai pada pribadi kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah, hatta zurtumul maqabir, masuk kita ke dalam liang kubur ibu dan bapak, baru di situ kita sadar kecil kita. Di dalam salah satu firman Allah yang diungkapkan, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Nah kaum muslimin, mudah-mudahan kalimat yang sedikit ini dapat menggugah diri kita dalam rangka lebih lagi hendaknya meningkatkan bukan iman saja, tapi takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf aku lukaza astaghfirukum fastabiqul khairat kula yaum. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni min ayati wa zikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wa hamdan syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina wa nabina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Faya ayyuhal hadirun wal hadirat, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tadzakka wa dzakkara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya. Sadaqallahul aliyyul azim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa sayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Allah, pada hari nan cerah ini, di hari nan fitri ini ya Allah, di hari penuh mulia ini, sudah 1 bulan lamanya kita ditempa, sudah 1 bulan lamanya kita dilatih, ditahan diri ini siang hari berpuasa ya Allah, dalam rangka meningkatkan memenuhi panggilan-Mu Allah. Kembali kami mendirikan qiyamul lail tanpa meninggalkan kewajiban 5 waktu kepadamu ya Allah. Dalam sebuah pengorbanan, seluruhnya kami serahkan ya Allah. Sungguh penuh capek, letih kita tahan demi mengharapkan ridha-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, sekarang berkumpul di pagi hari, di hari nan fitri ini, yang bermunajat kami kepadamu ya Allah. Mudahkanlah setiap urusan kami. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa orang tua kami ya Allah. Ampunilah dosa guru-guru kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa keluarga kami ya Allah. Berikanlah kepada anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan dan kesabaran kepada kami ya Allah, dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kepadamu ya Allah. Berikanlah sebuah pegangan dan picikan yang kuat kepada kami ya Allah, bahwasanya seolah-olah memberikan pengetahuan, memberikan pemberitahuan kepada kami mana yang hak dan mana yang batil, dan bisa kami melaksanakan seluruh perintah-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikanlah negeri kami ini jadi yang batu ya Allah. Jadikanlah negeri kami jadi yang tentram ya Allah, aman dan sentosa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wala zikrullahi akbar.